Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Permana dari Prodi Informatika dengan NPM 2581010335. Jadi tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah basis data yang berjudul Perancangan Database Sistem Member Gym Semanggi. Oke, ada beberapa hal yang akan dibahas pada video kali ini, yaitu pertama latar belakang perencanaan database sistem member gym Semanggi, tujuan perancangan database sistem member gym Semanggi, dan review perancangan database sistem member gym Semanggi, dan yang terakhir yaitu kesimpulan perancangan database sistem member gym Semanggi. Oke, masuk ke yang pertama, yaitu latar belakang perancangan database sistem member gym Semanggi. Pengelolaan data pada gym Semanggi mencakup data member, cabang, dan transaksi yang jumlahnya cukup banyak. Jika data tersebut tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan masalah seperti duplikasi, kesulitan dalam pencarian, dan ketidakefisienan dalam mengelola data. Oleh karena itu, diperlukan sebuah database yang terstruktur agar data dapat disimpan secara rapi, saling terhubung, dan mudah dikelola. Untuk itu, perlu dilakukan perancangan database yang menerapkan sistem normalisasi sampai 3NF agar menghasilkan struktur yang efisien dan minim redundansi. Oke, kedua yaitu tujuan perancangan database sistem member gym Semanggi. Tujuannya yang pertama adalah untuk mempermudah pengelolaan data pada gym Semanggi, khususnya data member, cabang, dan transaksi. Selain itu, database ini bertujuan untuk mengurangi duplikasi melalui proses normalisasi, sehingga setiap tabel memiliki fungsi yang jelas. Dengan demikian, database yang dihasilkan menjadi lebih terstruktur, efisien, dan siap digunakan dalam sistem. Oke, masuk ke bagian ketiga, yaitu review sheet 1, entitas awal. Pada sheet pertama ini merupakan data awal yang kita dapat dari dari gym tersebut. Data ini masih banyak yang digabung, seperti tanggal, keterangan, debit, kredit. Jadi sebaiknya kita perlu memisahkan entitas-entitas ini agar lebih jelas fungsinya. Lanjut ke sheet 2, yaitu perbaikan tabel dan data. Nah, pada sheet 2 ini kita memecah tabel pertama menjadi 7 tabel, yaitu ada tabel cabang, tabel pegawai, tabel pelanggan, tabel kategori, tabel produk, tabel penjualan, dan tabel detail penjualan. Dan pada sheet 2 ini kita diharuskan menambahkan primary key di masing-masing tabel yang kita buat ini. Seperti tabel cabang, kita mempunyai primary key yaitu ID cabang. Tabel pegawai, kita memiliki primary key ID pegawai. Begitupun tabel pelanggan, kategori, produk, penjualan, dan detail penjualan. Fungsi primary key sendiri yaitu adalah membedakan atribut ini dengan atribut lain gitu, agar di setiap tabel itu memiliki kode unik, jadi bisa berbeda-beda, tidak sama, tidak ada duplikasi gitu. Nah, selanjutnya yaitu sheet 3, perbaikan tabel dan
10 data. Pada sheet 3 ini kita diharuskan mengisi tabel yang telah kita entitas yang telah kita pisah-pisah menjadi 7 itu, dan lalu kita isi dengan 10 data. Seperti tabel cabang ini kita umpamakan bahwa member Jim Semanggi ada 10 cabang dan memiliki kode unik masing-masing seperti ini, C01, C02 dan sampai C010. Begitupun tabel pegawai. Di setiap cabang aku menaruh karyawan itu 2, yaitu yang satu posisi trainer dan posisi kasir. Dan masing-masing pegawai memiliki kode uniknya sendiri, yaitu ID pegawai. Begitupun tabel produk dan tabel penjualan. Lalu di sheet 4 kita menambahkan varian key pada tabel-tabel yang telah kita buat tadi. Misal seperti tabel penjualan ini. Di sini ada ID cabang, ID pegawai, dan ID pelanggan. Ini berasal dari tabel-tabel yang di atasnya. Itu kayak ID cabang dari tabel cabang, ID pegawai dari tabel pegawai, dan ID pelanggan dari tabel pelanggan. Jadi varian key ini kayak menghubungkan lah, saling terhubung gitu tabelnya satu sama lain. Kayak tabel produk ini dia tabel kategori ID kategori ini merupakan kode unik dari tabel kategori sebelumnya. Seperti itu kurang lebih. Oke, lanjut, yaitu pada sheet 5, analisa normalisasi tabel. Di sini kita diharuskan menganalisa setiap tabel yang telah kita buat atau entitas yang telah kita buat dari 1NF, 2NF hingga 3NF. Contoh pada tabel pelanggan ini, kita cek apakah tabel pelanggan memenuhi 1NF. Syarat 1NF adalah semua atribut pada tabel pelanggan harus single value atribut dan tidak boleh ada multiple value atribut atau composite atribut. Jadi nilainya harus satu lah. Kita lihat pada ID cabang, nama merupakan single value atribut, nomor telepon juga single value atribut, jenis kelamin, dan alamat. Jadi tabel ini sudah memenuhi 1NF. Lanjut kita analisis apakah tabel pelanggan memenuhi 2NF. Syarat 2NF yaitu memenuhi 1NF dan semua atribut selain non-primary key harus memiliki ketergantungan transitif pada primary key, yaitu ID pelanggan sendiri. Seperti ID pelanggan menunjukkan nama, nomor telepon, jenis kelamin, dan alamat. B03 yaitu Rian dengan nomor telepon segini, jenis kelamin laki-laki, alamat Malang. Seperti itu kurang lebih. Nah, setelah itu kita analisis lagi ke proses terakhir, yaitu 3NF. Apakah tabel pelanggan memenuhi 3NF? Syarat 3NF adalah memenuhi 1NF, memenuhi 2NF, dan tidak boleh ada atribut non-primary key yang memiliki ketergantungan transitif atau fungsional dependensi pada non-primary key lain. Nah, pada tabel pelanggan ini, kasusnya ini dia tidak memenuhi 3NF karena alamat memiliki ketergantungan transitif pada ID cabang. Sehingga kita harus memisahkan atau membuat tabel sendiri untuk alamat dan ID cabang ini. Kurang lebih seperti itu. Begitupun pada tabel kategori. Pada tabel kategori kita analisis apakah memenuhi 1NF. 1NF tadi adalah aturannya harus
setiap atribut harus single value atribut. Karena di sini cuma ada 2 atribut, yang satunya primary key dan satunya nama. Nah, nama ini sudah single value atribut. Jadi tabel kategori sudah memenuhi 1NF. Lalu kita analisis apakah tabel kategori telah memenuhi 2NF. Syarat 2NF adalah memenuhi 1NF dan semua atribut selain non-primary key harus bergantung atau memiliki functional dependency pada primary key yang ada gitu. Kayak K01 menentukan membership gold, K03 menentukan personal trainer, K08 seeker gitu. Jadi kesimpulannya tabel kategori sudah memenuhi 2NF. Lalu apakah tabel kategori memenuhi 3NF? Syarat 3NF adalah memenuhi 1NF, memenuhi 2NF, dan tidak boleh ada atribut yang non-primary key memiliki ketergantungan transitif pada atribut non-primary key lain. Di sini jelas tidak ada karena atribut yang bukan non-primary key cuma satu, yaitu nama. Jadi kesimpulannya tabel kategori sudah memenuhi 1NF, 2NF, dan 3NF. Lanjut, pada sheet 6 ini adalah hasil dari analisa tadi. Kayak di tabel pelanggan ini kan kita jadi pecah ya, jadi kita punya tabel alamat baru. Setelah itu kita cek lagi masing-masing tabel yang kita buat apakah sudah memenuhi 1NF, 2NF, dan 3NF. Pada tabel pelanggan jelas sudah memenuhi 1NF, 2NF, dan 3NF karena ini merupakan dari sebelumnya, hanya yang dihilangkan adalah alamat dan cabang dan kita bikin tabel alamat baru di bawah ini. Kenapa kenapa alamat dihapus dari tabel pelanggan tapi di cabang enggak? Karena ini termasuk foreign key ya, jadi ini masih di situ, kurang lebih seperti itu. Dan tabel alamat ini kita cek apakah sudah memenuhi 1NF, 2NF, dan 3NF. Seperti itu, kita cek lagi tabel alamat apakah sudah memenuhi 1NF. Syarat 1NF adalah semua atribut harus single value atribut. Atribut alamat jelas sudah single value atribut. Lalu apakah tabel alamat memenuhi 2NF? Syarat 2NF adalah memenuhi 1NF dan semua atribut selain non-primary key harus memiliki functional dependency pada primary key. Itu sudah checklist. Terus apakah memenuhi 3NF? Karena atribut non-primary key-nya satu, jelas tabel alamat memenuhi 3NF. Lanjut pada tabel akhir. Ini adalah tabel hasil, tabel akhir, tabel final yang sudah melalui tahap analisa dan normalisasi. Lagi-lagi kita di sini juga harus mengecek, yaitu apakah tabel produk dan tabel penjualan sudah memenuhi 1NF, 2NF, dan 3NF. Kita ambil contoh tabel penjualan ini. Apakah tabel penjualan sudah memenuhi 1NF? Syarat 1NF adalah tidak boleh ada multi value atribut. Kita cek tanggal, yaitu single value atribut, bulan, tahun, dan catatan. Itu sudah single value atribut. Lalu apakah tabel penjualan sudah memenuhi 2NF? Syarat 2NF adalah memenuhi 1NF dan semua atribut selain non-primary key harus memiliki functional dependency
pada primary key. Kayak ID penjualan menentukan tanggal, bulan, tahun, catatan. Seperti J02 yaitu tanggalnya tanggal 6, bulannya bulan Februari, tahunnya 2026. Catatan ini ya jenis pembayaran cash. Terus J07 itu tanggal 7 bulan Februari, metodenya pakai transfer. Seperti itu. Lalu apakah tabel penjualan sudah memenuhi 3NF? Syarat 3NF adalah memenuhi 1NF, 2NF, dan tidak boleh ada atribut non-primary key yang memiliki ketergantungan transitif pada atribut non-primary key lain. Seperti itu. Nah, lalu keempat kesimpulannya adalah data berhasil dibuat sampai 3NF dan siap digunakan. Data berhasil melalui dari tahap awal pemisahan atau penambahan tabel yang penting menjadi 7 entitas atau 7 tabel. Kedua, diisi datanya dengan 10 data, terus tambahin foreign key. Lalu di sheet 5 dinormalisasi melalui tahap analisa normalisasi. Tahap 6 normalisasikan dan sampai pada sheet 7 yaitu hasilnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Record nyanyi.